Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1, yaitu membuat PPT tentang kecurangan pengendalian internal dan kas. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Safa Amanda. Saya Unix Carrera. Saya Minerva Tamara. Saya Dinar Alifia Putri. Dan saya Syahira Naila Syafran. Yang pertama kita bahas kecurangan. Penipuan adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut dan merugikan pemberi kerja. Elemen terpenting dari segitiga penipuan adalah peluang. Faktor kedua yang berkontribusi terhadap penipuan adalah tekanan finansial, dan faktor ketiga yang berkontribusi terhadap penipuan adalah rasionalisasi. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan perusahaan terkait dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Secara lebih rinci, tujuan pengendalian internal adalah untuk melindungi aset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Prinsip kegiatan pengendalian internal, yang pertama ada penetapan tanggung jawab, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga prosedur dokumentasi, yang keempat pengendalian fisik, yang kelima verifikasi internal secara independen, dan yang terakhir pengendalian sumber daya manusia. Internal, yaitu ada faktor manusia, skala perusahaan, dan biaya pengendalian tidak boleh melebihi manfaatnya. Pengendalian kas. Pengendalian kas itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu pengendalian penerimaan kas, dan yang kedua itu pengendalian pengeluaran kas. Sekarang saya akan bahas mengenai pengendalian penerimaan kas. Nah, ini adalah penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal dalam pengendalian penerimaan kas. Prinsip yang pertama itu penentuan tanggung jawab. Itu hanya karyawan yang ditugaskan, diizinkan untuk menangani penerimaan kas. Setelah itu prinsip pembagian tugas itu penerimaan kas, pencatat penerimaan kas, dan pemegang kas harus dilakukan oleh individu yang berbeda. Setelah itu prinsip prosedur dokumentasi menggunakan pesan pembayaran, register kas, dan bukti deposit. Setelah itu prinsip pengendalian fisik menyimpan kas di brankas atau deposit bank, akses terbatas untuk wilayah penyimpanan, gunakan kas register. Setelah itu untuk prinsip verifikasi internal independen, supervisor menghitung penerimaan kas harian, bendahara membandingkan total penerimaan dengan deposit bank harian. Dan yang terakhir, prinsip pengendalian sumber daya manusia, itu perikatan pegawai yang memegang kas, kebutuhan karyawan untuk mengambil liburan, dan menyimpan seluruh kas di bank harian. Nah, dalam pengendalian penerimaan kas itu ada yang namanya over the counter receipt. Jadi penerapan itu pertama ada clerk. Clerk itu yang mencatat penjualan dan menerima uang langsung dari pelanggan. Nah, setelah itu pada akhir shift itu clerk akan menghitung semua uang yang dia terima dan akan memberikannya ke kasir. Setelah itu ada supervisor. Nah, supervisor ini dia akan mengambil register tape dari alat yang digunakan oleh clerk untuk mencatat penjualan. Nah, setelah itu register tape itu akan dia berikan ke departemen accounting. Nah, kasir tadi setelah dia menerima uang dari clerk itu dia akan menghitung ulang uangnya dan akan membuat deposit slips. Nah, deposit slip itu kemudian akan dibuat salinannya dan diberikan ke departemen accounting. Nah, uang tunai dan deposit slip yang asli itu akan dia kirim ke bank.
Nah, dalam over-the-counter receipts itu, supervisor memiliki akses ke register tape, tetapi tidak memiliki akses ke uang tunai. Sebaliknya, clerk dan kasir itu mereka memiliki akses ke uang tunai, tetapi tidak memiliki akses ke register tape. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan. Nah, di akhir proses tadi itu, kasir mengirim uang dan register tape-nya ke bank. Tapi bank itu bisa aja menolak uang tersebut kalau jumlah yang ada di register tape dengan uang yang ada itu tidak sesuai. Misalnya, register tape menunjukkan penjualan 6.956, tetapi jumlah uangnya hanya 6.946. Ada kekurangan uang tunai sebesar 10 euro. Nah, jadi untuk memperhitungkan kekurangan ini, perusahaan membuat jurnal. Di debit ada cash 6.946 dan cash over and short. Ini tuh besar kekurangannya, tadi sebesar 10. Setelah itu di kredit ada sales revenue 6.956. Nah, setelah itu di pengendalian penerimaan keuangan itu juga ada mail receipt. Nah, mail receipt ini harus dibuka oleh minimal 2 orang dan orang-orang tersebut harus saling mengesahkan. Jadi mereka saling memeriksa pekerjaan satu dengan yang lainnya. Nah, di mail receipt itu akan ada mail clerk yang akan membuat daftar cek yang diterima setiap harinya. Nah, mail clerk ini kemudian akan membuat 2 salinan dari daftar yang sudah dibuat. Daftar yang asli itu akan dikirim ke bagian kasir dan salinannya itu akan disimpan oleh bagian akuntansi dan mail clerk-nya itu sendiri. Pengendalian pengeluaran kas. Di pengendalian pengeluaran kas itu ada penetapan tanggung jawab, yaitu hanya karyawan yang ditunjuk yang berwenang menandatangani cek dan menyetujui vendor. Terus ada pemisah tugas. Pemisah tugas itu persetujuan dan pembayaran dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Penandatangan cek tidak melakukan pencatatan pengeluaran. Terus ada prosedur dokumentasi, yaitu gunakan cek tercetak. Cek harus didasari faktur yang telah disetujui. Karyawan harus menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar biaya-biaya. Terus ada pengendalian fisik, yaitu simpan cek dalam peti atau lemari besi, batasi aksesnya. Terus cetak jumlah rupiah, cek dengan mesin yang tintanya tidak bisa dihapus. Terus ada verifikasi internal secara independen, yaitu bandingkan cek dengan faktur. Lakukan rekonsiliasi bank setiap bulan. Terus ada pengendalian SDM, yaitu pertanggungan karyawan yang menangani kas. Haruskah mereka untuk mengambil cuti? Lakukan pengecekan secara diam-diam. Terus pengendalian dengan sistem voucher, yaitu voucher merupakan formulir autorisasi yang harus disiapkan untuk setiap pengeluaran. Jejaring persetujuan oleh orang yang berwenang untuk memastikan semua pengeluaran dengan menggunakan cek. Dana kas kecil. Dana kas kecil ini digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah kecil, yaitu mencakup yang pertama ada penetapan dana kas kecil, kedua pembayaran-pembayaran dari dana kas kecil, dan yang ketiga pengisian kembali dana kas kecil. Ini contohnya, sebuah perusahaan mengeluarkan cek yang dibayarkan kepada konstodian kas kecil untuk jumlah yang ditentukannya. Misalnya, jika memutuskan untuk membentuk dana sebesar 3.000 pada tanggal 1 Maret, jurnal umumnya yaitu di Maret tanggal 1 ada petty cash yaitu 3.000, sama yang kedua itu di kreditnya ada cash sebesar 3.000. Contoh yang kedua, asumsikan bahwa penjaga kas kecil Zu hanya memiliki sebesar 360 dalam bentuk tunai di dalam dana, ditambah
tanda terima seperti yang terdaftar. Oleh karena itu, permintaan untuk penggantian akan menjadi sebesar 2.640 dan Zu akan membuat entry berikut. Di Maret tanggal 15 di DBT itu ada postage expense, terus ada freight out, sama ada miscellaneous expense. Di postage expense itu di debitnya sebesar 1.320, terus freight out di debitnya itu sebesar 1.140, terus ada miscellaneous expense di debitnya itu sebesar 150, terus di kreditnya itu ada cash sebesar 2.610. Terus yang ketiga itu, asumsikan bahwa pada tanggal 15 Maret, penjaga kas kecil Zu meminta cek sebesar 2.610. Dana tersebut berisi uang tunai sebesar 390 dan penerimaan kas kecil untuk ongkos kirim sebesar 1.320. Ongkos kirimnya sebesar 1.140 dan pengeluaran lain-lain sebesar 150. Entry jurnal umum untuk mencatat cek adalah sebagai berikut. Di tanggal 15 Maret itu, di debitnya ada postage expense sebesar 1.320, terus yang kedua ada freight out di debit sebesar 1.140, terus yang ketiganya di debit ada miscellaneous expense sebesar 150, yang keempat ada cash over insured di debit sebesar 3.000, terus di kreditnya ada cash sebesar 2.640. Fitur kontrol rekening bank. Membuat setoran bank. Hanya karyawan yang berwenang yang dapat melakukan setoran bank. Dan ini adalah ilustrasi dari slip setoran disiapkan dalam rekap 2. Bank mempertahankan aslinya dan deposan menyimpan duplikatnya. Dan ini adalah contoh dari deposit slip atau slip penyetoran. Di bagian depannya terdapat nama pembuat, tanggal, dan pembayar. Di bagian belakangnya terdapat nomor kode bank. Penulisan cek. Cek adalah perintah tertulis yang ditandatangani oleh deposan yang mengarahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima yang ditunjuk. Perintah tertulis yang ditandatangani oleh penyetor atau pemilik rekening giro agar bank membayar uang dalam jumlah tertentu kepada penerima yang ditunjuk oleh cek. Dan ini adalah contoh dari cek dengan saran pengiriman uang. Sistem transfer dana elektronik. Perusahaan dan bank telah mengembangkan pendekatan untuk transfer dana antar pihak tanpa menggunakan kertas atau tiket, deposit, cek, dan lain-lain. Prosedur seperti itu disebut dengan transfer dana elektronik. Sistem pencairan busur yang menggunakan kabel, telepon, atau komputer untuk mentransfer saldo kas dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Rekening koran. Terdapat dua, yaitu dalam memo debit dan memo kredit. Di memo debit ada dua, yang pertama jasa giro bank, dan yang kedua NSF atau dana tidak mencukupi. Di kredit juga ada dua, yang pertama penerimaan pembayaran wesel, dan yang kedua penerimaan bunga. Dan ini adalah contoh ilustrasi dari rekening koran. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan dengan informasi terkait dengan laporan bank. Kebutuhan rekonsiliasi memiliki dua penyebab. Yang pertama itu kesalahan salah satu pihak dalam pencatatan transaksi. Kesalahan dalam satu pihak itu misalnya perusahaan kecil, jadi itu perusahaan kecil pun harus melakukan rekonsiliasi karena tidak menutup kemungkinan tidak terjadi kesalahan pada perusahaan kecil. Yang kedua, jeda waktu.
Jeda waktu yang menghalangi salah satu pihak untuk mencatat transaksi dalam periode yang sama, misalnya bank naik depository. Misalnya karena adanya bank naik depository di mana pemilik rekening dapat mendeposit uang tunai, cek, dan lain-lain ke dalam Dropbox di bank di luar jam kerja bank, yang kemudian akan diproses oleh bank pada saat bank sudah buka kembali. Prosedur rekonsiliasi. Prosedur ini adalah gambar dari ilustrasi 7.13. Dari saldo kas, rekonsiliasi per laporan bank. Langkah pertama, deposit in transit atau setoran yang belum diterima oleh bank. Ini akan menambahkan jumlah saldo pada deposit. Jumlah deposit yang tercatat oleh depositor yang belum dicatat oleh bank merupakan deposit in transit. Langkah 2, outstanding check atau cek yang masih beredar. Ini akan mengurangi saldo pada deposit. Pada tahap ini dilakukan proses perbandingan antara cek di bank dengan cek perusahaan. Langkah 3, bank error atau kesalahan bank. Rekonsiliasi per buku. Langkah pertama, other deposit atau deposit lainnya. Ini akan menambahkan jumlah saldo pada deposit bandingkan deposit lainnya pada laporan bank dengan perusahaan. Segala jumlah yang belum dicatat harus ditambahkan ke saldo per buku. Langkah 2, other payment atau pembayaran lainnya. Ini adalah mengurangi jumlah saldo pada deposit. Semua pembayaran yang belum dicatat harus dikurangi dengan saldo per buku. Langkah 3, company error atau kesalahan perusahaan. Ilustrasi rekonsiliasi bank. Disajikan laporan bank untuk kredit government yang diakses perusahaan secara online. Saldo per bank sebesar 15.097,45 pada tanggal 30 April 2020. Pada tanggal ini saldo kas per buku adalah sebesar 11.709,45 perak. KRAI menentukan item rekonsiliasi berikut untuk bank. Langkah pertama, deposit in transit bertambah setoran 30 April atau diterima oleh bank pada 1 Mei. Langkah 2, outstanding check berkurang, nomor 453 sejumlah 3.000, nomor 457 sejumlah 1.401,30 perak, nomor 460 sejumlah 1.502,70 perak. Langkah 3, bank error atau tidak ada. Item rekonsiliasi per buku adalah sebagai berikut. Langkah pertama, order deposit bertambah, tanda terima elektronik yang tidak tercatat dari rekening nasabah pada tanggal 9 April ditentukan dari rekening koran bank sebesar 1.035. Langkah kedua, order payment berkurang, pembayaran elektronik pada tanggal 3 dan 7 April sebelumnya dicatat oleh perusahaan saat pembayaran dilakukan tagihan tidak tercatat. Yang ditentukan dari laporan bank adalah sebagai berikut. Mengembalikan cek NSF pada 29 April, biaya debit dan kartu kredit pada 30 April, biaya layanan bank pada 30 April. Langkah ketiga, company error. Bertambah, cek nomor 443 ditulis dengan benar oleh KRAI seharga 1.226 dan telah dibayar dengan benar oleh bank pada 12 April, namun tercatat sebagai 1.262 dibukukan oleh KRAI. Berikut adalah ilustrasi 7.12. Laporan kas. Kas mencakup koin,
uang kertas, cek kursel, dan uang di tangan atau deposit di penyimpanan bank. Perusahaan melaporkan kas dalam 2 laporan, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Restricted cash adalah merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan, yang jumlahnya signifikan. Berikut ilustrasi contoh untuk memperjelas pemahaman Anda. Perusahaan memiliki kewajiban membayar kerusakan lingkungan sebesar 15 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Atas dasar kondisi tersebut, maka perusahaan menyisihkan 15 juta rupiah ke akun restricted cash. Latihan soal bab 6. Soal E6.6. Instruksinya yaitu hitunglah harga pokok persediaan akhir dan harga pokok penjualan berdasarkan FIFO dan average cost. Yang kedua, metode penetapan biaya mana yang memberikan persediaan akhir yang lebih tinggi dan mengapa. Yang ketiga, metode manakah yang menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan mengapa. Yang pertama dengan menggunakan metode FIFO periodik. Yang pertama kita tulis beginning inventory-nya, unitnya sebesar 200, unit cost-nya 5.000, jadi total cost-nya sebesar 1.000. Yang kedua purchase-nya, di unitnya ada 3.000, unit cost-nya 6.000, total cost-nya sebesar 1.800. Terus purchase-nya, unitnya sebesar 500, unit cost-nya sebesar 7, total cost-nya jadi 3.500. Cost of goods available for sale atau COGAS, tinggal ditambahin beginning inventory-nya sama purchase-nya jadi sebesar 1.000, totalnya juga ditambahin jadi sebesar 6.300. COGS-nya sebesar 840, ending inventory-nya sebesar 160. Di sini COGS-nya dijabarkan jadi dari beginning inventory-nya sampai purchase-nya. Jadi didapat total sebesar 840 dan total cost-nya sebesar 5.140. Ending inventory-nya sebesar 1.600 dikali 7, jadi hasilnya 1.120. Selanjutnya dengan metode average cost. Ditulis lagi seperti yang tadi, beginning inventory-nya, purchase, dan cost of goods available for sale. Lalu unit dari cost of goods available for sale dibagi dengan total cost dari cost of goods available for sale dan hasilnya di price yaitu 6,3. Lalu COGS-nya ini dikalikan dari hasil awalnya yaitu 840 dikali 6,3 dapat hasil 5.292 dan ending inventory-nya yang tadi hasilnya 1.600 dikali 6,3 jadi 1.008. Jawaban yang B yaitu metode yang memberikan persediaan akhir lebih tinggi adalah FIFO karena dalam pencatatan persediaan akhir FIFO menggunakan catatan harga baru sehingga lebih menggambarkan kondisi sebenarnya. Jawaban yang C, metode yang menghasilkan harga pokok penjualan paling tinggi adalah average cost karena laba bersih yang dimiliki oleh average cost lebih tinggi dan menggunakan biaya rata-rata. Berikut adalah soal E6.11. Perintahnya, yang pertama buatlah laporan laba rugi yang benar dari data di atas. Yang B, apakah efek atau dampak dari kesalahan yang terjadi terhadap gross profit total? Yang A itu, cara mencari gross profit-nya itu dari sales revenue dikurang ending dikurang dengan cost of goods sold. Hasilnya
Yang tahun 2019 itu 430.000, yang 2020 itu hasilnya 600.000. Jawaban yang B, tidak ada efek apapun terhadap gross profit totalnya. Soal 6.13. Yang pertama perintahnya, hitunglah inventory, turnover, dan days in inventory dari masing-masing perusahaan. Yang kedua, perusahaan mana yang pergerakan persediaannya lebih cepat. Yang pertama, itu ada inventory turnover sama days in inventory. Buat perusahaan Gaunda Company itu 189.000 dibagi 47.000 ditambah 52.000 dibagi 2. Hasilnya itu nanti dapat 3,6. Terus kalau di perusahaan Edam Company itu 292.000 dibagi sama 71.000 ditambah 69.000 dibagi 2. Itu hasilnya dapat 4,17. Itu inventory turnover. Terus kalau buat days in inventory-nya itu Gaunda Company itu 365 dibagi 3,6 dapat 101 days. Terus buat Adam Company itu 365 dibagi 4,17 hasilnya 88 days. Jadi perusahaan yang pergerakannya lebih cepat itu Adam Company memindahkan inventarisnya lebih cepat karena perputaran persediaannya lebih tinggi dan hari-harinya dalam persediaan lebih rendah. Soal P6.1. Anatolia Design akan menentukan persediaan akhirnya di akhir periode perusahaannya, yaitu pada 29 Februari 2020. Akuntan sudah menghitung semua persediaan yang ada di warehouse dan terhitung ada persediaan akhir sebanyak 48.000. Tetapi ada beberapa transaksi yang membuatnya bingung, jadi ia tidak mencatatnya. Perintah dari transaksi-transaksi yang ada, tentukan apakah item pada transaksi tersebut harus masuk ke dalam persediaan akhir atau tidak. Kalau iya, berapa jumlahnya? Untuk item yang tidak termasuk persediaan akhir, tentukan siapa pemiliknya dan seharusnya termasuk dalam akun apa kalau ada. Jawabannya, yang A, pada tanggal 26 Februari, Anatolia mengirim barang kepada pembeli seharga 800 dengan FOB shipping point. Barang akan diterima oleh pembeli pada tanggal 2 Maret. Barang sudah milik pembeli, cost of goods sold sebesar 800. Yang B, pada tanggal 26 Februari, Shira INC mengirim barang ke Anatolia dengan FOB destination seharga 350. Barang akan diterima oleh Anatolia pada tanggal 2 Maret. Barang masih milik Shira INC. Yang C, Anatolia memiliki persediaan on approval sebanyak 620 di warehouse milik pelanggannya. Pemilik warehouse akan memberi kabar apakah ingin membeli barangnya atau tidak pada 4 Maret, termasuk dalam ending inventory dengan jumlah 620. Yang D, Anatolia juga memiliki persediaan sebanyak 400 yang dititipkan di Peltime Craft Shop, termasuk dalam ending inventory dengan jumlah 400. Yang E, pada tanggal 26 Februari memesan barang seharga 780, akan dikirim pada tanggal 27 Februari dengan FOB shipping point dan akan diterima oleh Anatolia pada tanggal 1 Maret
yaitu termasuk dalam ending inventory dengan jumlah 780. Yang F, pada tanggal 28 Februari, Anatolia siap mengirim barang kepada pembeli dengan FOB destination seharga 250 dan harga pokoknya adalah 220. Barang akan diterima oleh pembeli pada tanggal 2 Maret, termasuk dalam ending inventory dengan jumlah 220. Yang G, Anatolia menyingkirkan barang di warehouse yang sudah tidak layak untuk dijual. Barang-barang ini bernilai 400 dan kalau terjual akan menambah pendapatan sebanyak 600. Tidak milik pihak manapun karena sudah tidak bernilai. Itu ada soal P6.13. Dengan data pada P6.5, hitunglah biaya persediaan akhir dengan LIFO atau last in first out cost flow assumption. Anggap Senta Limited menggunakan sistem persediaan periodik. Nah, di soal P6.5 itu, beginning inventory-nya itu pada tanggal 1 Oktober itu ada sebanyak 60. Setelah itu ada purchase itu terjadi 3 kali pada tanggal 9, pada tanggal 17, dan pada tanggal 25. Setelah itu penjualan itu terjadi 3 kali juga pada tanggal 11 Oktober, 22 Oktober, dan 29 Oktober. Untuk menjawab pertanyaannya itu, kita pertama-tama harus menentukan berapa jumlah yang ada di ending inventory. Di sini ending inventory itu bisa dicari dengan menjumlahkan beginning inventory ditambah total purchase-nya dikurangi dengan total sales. Nah, didapat ending inventory-nya itu ada sebanyak 45 unit. Setelah itu, karena dia menggunakan LIFO cost flow assumption, jadi 45 unitnya itu merupakan barang yang ada di beginning inventory, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Dan unit per cost-nya itu 24. Jadi, untuk menentukan biaya total persediaan akhirnya itu 45 pada tanggal 1 Oktober itu 45 unit dengan unit cost-nya itu 24. Jadi total cost-nya itu 45 dikali 24 sama dengan 1080. Sekian dari kami, terima kasih.